Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kali ini saya akan menjelaskan mengenai, pengantar kimia organik. Di pertemuan pertama ini temanya adalah kekhasan atom karbon. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai apa itu kimia organik. Kimia organik itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, komposisi, reaksi dari senyawa tersebut, serta sintesis dari senyawa organik yang dibahas. Komponen utama dari senyawa organik itu adalah karbon, hidrogen, dan ada unsur-unsur lain juga seperti oksigen, nitrogen. Cuman yang pasti bahwa di dalam senyawa organik ini selalu ada karbon dan hidrogen. Sehingga nama lain dari senyawa organik ini adalah senyawa hidrokarbon. Kenapa dibahas mengenai keunikan atom karbon? Atom karbon ini selalu ada di semua senyawa organik yang ada di alam, baik di dalam tumbuhan, manusia, mikroorganisme, hewan juga ya. Salah satunya adalah dia memiliki elektron valensi 4, di mana dengan nomor atom 6, sehingga kalau kita sebarkan atau kita ketahui elektron kita uraikan dalam bentuk apa itu namanya konfigurasi elektron. Konfigurasi elektronnya dari karbon itu adalah 2, 4. Nah, 4 itu elektron dari kulit keluar yang disebut dengan elektron valensi. Kalau kita tuliskan lambang Lewisnya seperti ini di layar ya. Jadi ada unsur karbon dan elektron valensi. Elektron valensi ini dilambangkan dengan dot atau titik besar seperti ini, atau juga bisa dengan tanda silang. Nah, kalau kita sebarkan menurut aturan Lewis bahwa satu atom itu satu elektron itu akan menepati posisi ya, satu posisi, apakah di pinggir, di atas atau bawah. Nah, karena dia karbon ini 4 elektron valensi, sehingga untuk stabil dia harus memenuhi hukum oktet, yaitu stabil atau dia stabil dengan 8 elektron valensi, sehingga dia membutuhkan 4 elektron valensi. 4 elektron valensi ini itu diambil dari unsur lainnya. Salah satunya adalah hidrogen. Jadi nanti di sini kalau bisa diisi dengan hidrogen sehingga dia berpasangan. Sini juga dengan hidrogen, sini hidrogen, di sini hidrogen, sehingga dia akan mencapai kestabilannya mengikuti hukum oktet. Nah, ini contoh rantai karbon. Bahwa rantai karbon itu ada lurus, ada yang bentuk siklo, jenisnya macam-macam ya, gitu. Nanti kita akan bahas. Kemudian kenapa ini ada CH3, CH2 ya. Tadi balik lagi bahwa karbon itu elektron valensi 4 ya, sehingga dia bisa diisi oleh unsur apa saja. Kalau di dalam hidrokarbon itu diisinya dengan hidrogen. Kemudian
senyawa organik itu juga tidak terlepas dari jenis ikatan. Ada senyawa karbon yang ikatannya kovalen tunggal, rangkap 2 ataupun rangkap 3. Ingat, senyawa organik itu memiliki atau unsur-unsur yang tergabung dalam senyawa organik itu diikat oleh ikatan kovalen, entah itu kovalen tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3. Kalau senyawa ion itu ikatannya ikatan ion. Gitu. Nah, rantai karbon dia memiliki ciri ya bahwa di dalam suatu rantai karbon ada nama-nama untuk atom C-nya. Ada yang disebut atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Kita lihat satu persatu. Nah, kalau kalian menemukan C yang terikat dengan 3 buah hidrogen, itu disebut dengan atom C primer. Kenapa H-nya cuma 3 ya? Karena satu tangan dari karbon ini mengikat atom C lainnya. Nah, kenapa Bu ini H-nya di depan? Sebenarnya hanya penulisan. Sebenarnya C ini harusnya H ini ada di sebelah sini, sebelah kiri saya. Tapi ini berhubungan dengan aturan penulisan, H dipindahkan. Walaupun sebenarnya ini ikatan ini antara C dengan C-nya. Seperti itu ya. Nah, seperti ini contohnya nih. Kalau ke bawah ini terlihat bahwa C dengan C lagi. Karena tadi H ini 3, dari mana? Sini 1, di sini 1, di sini 1. Jadi dituliskan hanya 3. Walaupun secara struktur itu H ini ada di posisi sebelah sini, dan sebelah sini. Cuman diringkas menjadi H3. Kemudian ada yang disebut atom C sekunder. Nah, ini atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Satu yang ini, satu yang ini. Ya. Atau kalau kalian menemukan CH2, ini sudah otomatis dikatakan atom C sekunder. Kemudian ada atom C tersier. Nah, ini atom C tersier ini. Jadi hanya cuma 1. Kenapa? Karena 3 tangan dari atom C ini dia mengikat 3 atom karbon lainnya. 1 sini, 1 sini, dan 1 ini. Ya. Terakhir ada atom C kuaterner. Nah, atom C kuaterner ini dia tidak memiliki atau tidak mengikat hidrogen karena keempat tangannya dia mengikat atom karbon C lainnya, keempat-empatnya. 1 ini ke 1 ke sini, 1 ke bawah ini, 1 sebelah kiri. Ingat, ini bukan ke H, tapi ke atom C yang ini mengikatnya. Ya. Nah, atom C primer ini bisa dituliskan dengan simbol 1 derajat. Kalau sekunder
2 derajat, tersier ini 3 derajat, dan kuarterner 4 derajat. Seperti itu ya. Bu, kenapa struktur ini ada yang ke bawah, ada yang seperti ini? Nah, ini nanti dijelaskan di hidrokarbon bahwa dalam sebuah rantai karbon yang lurus ada yang disebut dengan rantai cabang. Ini ya, ini rantai cabang, atau yang nama lainnya itu disebut dengan alkil. Nah, ini disebut rantai cabang, ini cabang. Nah, nanti dipelajari di bab selanjutnya. Nah, tadi dikatakan bahwa ini masih pengantar, jadi sedikit, tidak banyak yang saya bahas. Cuman senyawa hidrokarbon di alam itu banyak jenisnya. Ya, fungsi dari mempelajari kimia organik ini adalah obat atau senyawa kimia. Ya, obat itu kan mengandung senyawa kimia ya. Ada jenis-jenis senyawa kimia. Nah, di alam baik yang sintesis atau buatan, ataupun senyawa obat yang dihasilkan oleh alam atau bahan alam, itu banyak jenisnya, sehingga diperlukan penggolongan. Nah, penggolongan ini nanti berdasarkan karakteristik dari suatu gugus unsur yang menjadi ciri khas. Makanya nanti di senyawa organik ini akan dipelajari pengelompokan senyawa-senyawa di alam. Pernah kalian yang mungkin mendengar alkohol, aseton, ya, kemudian formaldehid, kemudian metanol, etanol, ya, heksana. Nah, itu kita ambil contoh aja, senyawa alkohol atau misalnya larut alkohol itu memiliki golongan atau pengelompokan senyawa berbeda dengan natrium benzoat yang ada di pengawet makanan, atau aseton, atau dietil ether, senyawa anestetik ya, untuk obat bius gitu. Itu kelompoknya berbeda. Nah, ini nanti dipelajari di kimia organik ini, seperti itu ya. Nah, ini saya sedikit bahas mengenai pengelompokan hidrokarbon. Hidrokarbon di alam itu banyak jenisnya. Ada yang berdasarkan bentuk rantai C, ada rantai terbuka, rantai lingkar. Rantai terbuka itu alipatik, rantai lingkar itu disebut alisiklik, dan ada aromatik, benzen namanya kalau aromatik. Jadi ada 3 ya pengelompokan. Nah, seperti ini. Ini disebut dengan senyawa rantai terbuka. Ya, ini alipatik. Nah, ini alipatik. Ini alipatik, rantainya terbuka. Jadi rantainya lurus. Walaupun dia memiliki cabang, tapi dia tetap disebut sebagai alifatik
ya atau rantai terbuka. Kalau ada seperti ini, siklo ya, itu disebut dengan rantai tertutup. Ada lagi yang membentuk benzen. Nah, ini aromatik nih. Dia bentuknya benzen. Jadi berbeda ya. Jadi nanti pembahasannya berbeda antara aromatik, alipatik dan alisiklik ini. Nah, tapi di alam yang paling banyak jenisnya adalah kelompok alipatik ini. Alipatik ini dikelompokkan lagi menjadi ada yang alipatik jenuh dan tak jenuh. Kalau yang jenuh itu kelompok alkana, yang tak jenuh itu kelompok alkena dan alkuna. Alkana itu ikatannya tunggal, jadi ditandai dengan tunggal itu garisnya satu. Ini satu. Kalau alkena di antara rantai karbonnya ada yang ikatannya rangkap dua. Ini rangkap dua ya. Kemudian di alkuna itu ada ikatannya yang ditandai dengan garis tiga ini, rangkap tiga seperti itu ya. Nah, nanti, ini yang akan dibahas satu persatu. Ternyata dari alipatik ini ada alkena, alkuna yang memiliki turunan yang banyak, senyawanya adalah turunan alkana. Tidak ada turunan alkena, alkuna itu tidak ada. Yang ada itu adalah senyawa organ turunan alkana, di mana turunan alkana ini ada 7 ya, ada 7, ada kelompok alkohol atau alkanol, ada kelompok eter atau nama ini alkoksi alkana, ada kelompok aldehid, alkanal, ada kelompok keton, asam karboksilat, ada ester, dan alkil halida. Nah, kalau yang aromatik, benzen, itu berbeda sendiri, tidak masuk ke alkana ini. Jadi, di luar alkana, alkena, alkuna. Kalau alisiklik ini dia juga terpisah dari alipatik ya, seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu untuk pengantar kimia organik. Silakan untuk penguasaan materi, pemahaman, silakan dikerjakan kuis di pertemuan pertama di e-learning ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.